lagi menjaga keamanan pengendaranya. Iya. Banyak warning-warning di mobil ini, Bung. Iya. Kalau selama ini warning di mobil-mobil lain itu kan ketika mobil yang hampir menyentuh kendaraan lain atau benda lain, berbunyi alarmnya tut 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 tut, gitu kan. Nah, tapi di mobil ini disebutkan bahwa alarm itu juga akan berbunyi ketika mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan podcast Radar Bengkulu edisi Selasa untuk terbit 4 Mei 2021. Kami harapkan semoga sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dapat menjalankan ibadah puasa sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disampaikan. Momen kali ini kami lagi-lagi mengundang wakil pimpinan redaksi Radar Bengkulu Cetak, Bung Ari. Apa kabarnya, Bung? Alhamdulillah sehat, Bung. Ya, sepertinya banyak nih, Bung, berita-berita yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi terkait dengan pemberitaan yang terjadi di Provinsi Bengkulu hari ini. Mungkin ada beberapa yang menarik sehingga ditayangkan di halaman 1 Radar Bengkulu Cetak. Nah, kira-kira, Bung, apa saja berita-beritanya, Bung, yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi, Bung? Silakan, Bung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali sahabat Radar Bengkulu YouTube channel. Hari ini redaksional dari Radar Bengkulu Cetak edisi Selasa 4 Mei masih seputar himbauan pemerintah terkait COVID-19. Di sini ada sekitar 3 berita yang berhubungan dengan mudik, sholat Id. Itu kita rangkum dalam sejumlah berita, sejumlah tokoh yang berkomentar. Lalu kami juga menyajikan berita runningan terkait guru honor. Seputar rekrutmen P3K. Ini ya tentunya kabar sangat dinanti oleh sahabat-sahabat kita yang berprofesi sebagai guru honor. Lalu ada juga berita bisnis dari Toyota. Ini yang berstatement Ibu Mary langsung. Ibu Mary Yanti. Toyota adalah sahabat kita, partner Radar Bengkulu sudah sejak lama, dan produk-produk Toyota sudah sangat menjamur, sudah sangat diminati oleh masyarakat Provinsi Bengkulu khususnya. Ya, saya kira itu secara garis besarnya, nanti kita bincang secara santai. Iya, Bung. Semoga bincang-bincang kita di kanal YouTube ini menjadi permulaan informasi bagi sahabat-sahabat semua yang ingin mencari tahu informasi seputar Provinsi Bengkulu. Saya kira itu, Bung. Ya, Bung. Langsung saja kita mulai, Bung, ya. Mulai dari berita HL nih, Bung. Ketua PKB jangan larang salat Id di masjid. Ini gimana, Bung, cerita selintasnya, Bung? Silakan, Bung. Ya, ini aspirasi ya. Saya kira ini aspirasi dari masyarakat Provinsi Bengkulu, khususnya daerah pemilihan Kepayang. Ketua PKB ini juga anggota DPRD Provinsi Bengkulu. DPR Provinsi. Daerah pemilihannya di Kepayang. Bung Zainal ya? Pak Haji Zainal Esos MSI. Ya. Pak Zainal juga berstatement di sini bahwa maksudnya aturan yang ditayangkan oleh pemerintah itu jangan dipukul rata. Semisal ada aturan larangan sholat Id di masjid selama masa pandemi, itu menurut Pak Zainal jangan dipukul rata, sebab ada wilayah-wilayah tertentu yang sama sekali tidak ada COVID-nya. Oh, gitu ya. Ada yang masih zona hijau, ada yang masih zona oranye. Nah, menurut Pak Zainal ada cara atau ada solusi yang bisa ditempuh oleh pemerintah, yaitu perketat saja prokesnya. Perketat prokes. Iya, jangan dilarang sholat di masjid gitu. Benar, Bung. Karena itu akan berbenturan dengan sejumlah masyarakat yang memang sangat ingin melaksanakan sholat Id khususnya di masjid. Di masjid, atau di lapangan ya, Bung? Di lapangan. Perketat saja protokol kesehatannya. Ya silakan saja sholat. Namun Pak Zainal juga tidak membantah ketika ada larangan sholat Id di masjid, namun di zona yang benar-benar zona merah atau zona hitam. Zona merah ya? Iya. Sini ya sumbang saran
anggota DPRD yang mewakili rakyatnya. Saya kira ya perlu dipertimbangkan juga. Iya, iya. Berarti tidak harus semua dilarang sholat ke masjid ini, Bung ya? Iya. Jadi tergantung dengan zona masing-masing. Ada Ya. zona oranye, zona kuning, zona merah gitu. Ya. Ada zona-zona tertentu. Jadi kalau semua dilarang sholat di masjid nanti sepi masjidnya, Bung. Jadi nggak ada apa namanya wahnya Lebaran itu nggak terasa ya, Bung. Bukan itu saja, kita tidak ingin itu terjadi. Sejatinya kita tidak ingin itu terjadi, dan Pak Zainal juga sangat tidak ingin itu terjadi. Masjid adalah rumah Allah yang memang menjadi pelindung bagi kita umat muslim. Iya, iya. Menegakkan ibadah, terutama sholat id yang hanya terjadi 1 tahun 1 kali. 1 tahun sekali. Sholat id fitri ya. Idul Fitri. Ya, sholat idul fitri itu 1 tahun 1 kali. Jadi memang banyak sahabat-sahabat Radar Bengkulu berkomentar juga terkait isu ini. Isu ini sangat sensitif, Bung. Sangat sensitif sekali. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dalam penyampaian. Iya. Sahabat-sahabat kita juga beradu argumen dalam komentar-komentar di kanal Radar YouTube. Bengkulu. Ya. Kanal Ada YouTube yang kita. bilang kenapa di mall tidak ketat prokes, di pasar tidak ketat prokes, tapi di masjid malah diatur-atur. Nah, itu dia. Ya balik lagi ini ke kewaspadaan juga ya. Mungkin ini bentuk kewaspadaan pemerintah, tidak ingin masyarakatnya terjangkit virus. Iya. Ya memang benar di sejumlah lokasi umum itu juga harus diperketat gitu. Iya. Dan banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat juga berstatement seperti itu. Tinggal lagi bagaimana petugas di lapangan menyikapinya. Saya kira itu. Iya, iya. Berarti kita harus tetap menjalankan prokes ya, lebih diperketat lagi prokesnya ya, Bung ya. Ya, Bu. Supaya tingkat penyebaran dari COVID-19 bisa ditekan. Oke, Bung. Oke, Bung, itulah tadi berita HL yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi Radar Bengkulu Cetak. Bagi sahabat Radar Bengkulu yang penasaran, silahkan nanti atau besok dibeli koran Radar Bengkulunya, dan juga sudah kita terbitkan di Radar Bengkulu Online. Bisa juga sahabat Radar Bengkulu simak di sana. Oke, kita lanjut, Bung, ke berita berikutnya, Bung. Ya, siap. Ini dari Kemenak ya, Bung ya. Oh ya. Nah, sepertinya berhubungan dengan berita pertama tadi ya, Bung ya. Ya, benar. Jika merah, tak salat id di lapangan dan masjid. Nah, ini Bung mungkin bisa Bung sampaikan ke sahabat Radar Bengkulu. Silakan, Bung. Ya, Kementerian Agama Provinsi Bengkulu di bawah pimpinan Bapak Dr. Andes Haji Zahdi Taher, Zahdi Taher, MHI, ini menyampaikan informasi atau imbauan dari pemerintah pusat, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Iya, iya. Bahwa benar Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri melarang penuh jika di zona itu benar-benar di zona merah, ya kan? Artinya penyebaran virus di suatu wilayah itu sangat gawat. Nah, pelaksanaan sholat id diimbau untuk tidak dilaksanakan di masjid dan di lapangan. Di masjid dan di lapangan. Cukup sholat id di rumah bersama keluarga terdekat. Iya. Berarti ada alternatifnya ya, Bung? Ya, bukan sholatnya yang dilarang. Sholatnya silakan sholat di rumah bersama keluarga. Sholat id juga saya kira ada tuntunannya, bisa dipelajari juga dalam waktu dekat kepada sahabat-sahabat dalam Bengkulu. Ya, ini memang sangat memprihatinkan. Iya. Memang yang dihindari kerumunan ya, Bung ya? Ya. Kalau melihat intinya dari kerumunan itu yang dihindari. Oke. Itu tadi sahabat Radar Bengkulu, pernyataan dari Kakan Kemenak Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Andes Haji Zahdi Taher, MHI. Ya. Lalu, Bung, berita berikutnya, Bung, dari Dinas Kesehatan Provinsi sebenarnya, Bung ya? Ya. Juga minta perketat prokes. Silakan, Bung. Ya, ini sama seperti dua berita sebelumnya. Ya. Bahwa dunia kesehatan Indonesia, dunia khususnya kan, menemukan adanya mutasi virus corona ini. Mutasi. Ya. Berarti bukan pejabat saja yang bisa mutasi, Bung ya? Mutasi di sini maksudnya
ada bentuk baru, Bentuk mungkin baru, varian ada baru. varian baru. Nah, iya, iya. Yang diberi varian B117. B117. Ya, ini antisipasi saja dari pemerintah provinsi bahwa jangan sampai varian baru yang ditemukan oleh dunia kesehatan dunia ini ada di Bengkulu. Iya, iya, iya. Maka dari itu pihak Dinkes minta perketat lagi protokol kesehatan karena ditemukan varian baru virus Varian corona. baru. Jadi kita tidak boleh abai sahabat Radar Bengkulu terhadap prokes ini, karena sudah bermutasi tadi kan, virus corona ini bermutasi dan ditemukan varian-varian baru. Jadi semoga tidak masuk ke Bengkulu varian baru ini, Bung ya. Ya, Hmm. tidak ada yang ingin. Tidak ada yang ingin Tidak masuk. ada yang ingin. Ya. Jago nih. Benar, Bung. Karena kalau nggak masuk Bengkulu, nah repot kita melawannya. Ya. Oke, Bung. Itu tadi 3 berita sekaligus soal corona, soal COVID-19 disajikan langsung di Radar Bengkulu untuk terbit Selasa 4 Mei 2021. Lalu Bung, lanjut ke berita berikutnya Bung, yang soal nasib honorer lagi Bung ya. Ya, Kemarin nasib. sudah kita bahas. Banyak adik Rosi di sini Bung. Kemarin sudah kita bahas soal apa namanya perjuangan guru honorer, ternyata sudah ditanggapi oleh DPR RI dan sekarang dirunding lagi oleh teman-teman redaksi Radar Bengkulu terkait dengan guru honorer. Nah silakan Bung, cerita selintasnya gimana ini Bung? Ya, alhamdulillah ya, kita punya perwakilan anggota DPR RI dari Provinsi Bengkulu, Ibu Dewi Kuryati. Dewi Kuryati. Ya, Dekor atau lebih akrab disapa Ibu Iya, iya. Dekor. Ibu Dekor ya? Ya, Ibu Dewi ini menyampaikan informasi yang sangat berharga bagi tenaga honorer dan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Iya, iya. Ya. Ibu Dewi menyampaikan informasi bahwa pusat, maksudnya pusat bukan di bagian tubuh Oh, ya, bukan pusat. bukan pusat, kata orang dulu tuh. Iya. Pemerintah Pemerintah pusat. telah menyiapkan 19,4 triliun. 19,4 triliun sahabat. Banyak Bung. Lumayan tuh. Kalau bangun Bengkulu lumayan. 19,4 triliun ini diproyeksikan untuk gaji salah satunya. Gaji ASN. Gaji ASN. Ya, jadi dikatakan Ibu Dewi bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, kota jangan takut membuka tes penerimaan PNS bagi tenaga honorer. Iya, iya. PPPK itu. Iya, iya. Karena nanti diproyeksikan 19,T itu juga akan dikirim ke daerah, Dikirim dari ke pemerintah daerah. pusat dikirim ke daerah sebagai gaji bagi tenaga honorer yang telah diangkat jadi PNS. Jadi PNS ya. Ya, artinya di sini apa? Ini informasi yang sangat membahagiakan tentunya, sangat Iya. membahagiakan bagi sahabat-sahabat kita yang berprofesi sebagai tenaga honorer. Sekaligus informasi ini juga harus benar-benar disikapi oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Cari tahu langsung ke kementeriannya seperti apa. Ketika benar informasi ini, ya lakukanlah penerimaan tes CPNS bagi tenaga honorer. Ya tentunya sudah Iya. menjalani masa, mungkin ada syarat-syaratnya, Ada tahapannya, ya. tahapannya ya Bung ya. Iya. Ya laksanakan saja. Kalau menurut Ibu Dewi 19,T ini salah satunya juga untuk 19,4. ya 19,4T ini untuk gaji Untuk gaji ya. akan ditransfer melalui dana alokasi khusus. Dana alokasi. Dana alokasi umum. Oh, DAU. Dau. Ya. Bukan DAM, DAU. Dau ya. Bukan dam ya. Nah, Nah, lagi dau. Jadi melalui dana alokasi khusus. Nah, itu. Ya. Itu sahabat Radar Bengkulu yang saat ini berprofesi sebagai honorer, silakan untuk mengikuti ataupun menyimak terus berita-berita di Radar Bengkulu cetak, Radar Bengkulu online, dan YouTube channel Radar Bengkulu serta podcast Radar Bengkulu. Kita akan update terus terkait dengan update dari proses rekrutmen P3K ini atau PPPK
atau guru honorer yang berpotensi diangkat menjadi PNS, gitu Bung ya? Ya penting, ya menurut saya penting bagi guru honorer untuk benar-benar menyimak informasi ini, Iya. sehingga guru honorer, sahabat-sahabat kita yang berprofesi sebagai honorer dari sekarang lah mulai menyiapkan berkas-berkasnya, Iya. kan? Atau mau fotokopi ijazah, legalisir atau Ya. apa nanti persyaratan tes bisa seperti itu kan? Iya, benar Bung. Tes kesehatan, tes narkoba, tes apa sebagainya Mungkin itu. SK SK disiapkan, Ya. itu kan foto-foto yang tercantik, yang terganteng disiapkan, gitu kan. Iya. Sholat diperbanyak. Nah, itu gitu juga. kan. Apalagi bulan baik, hari baik ini Bung. Bulan baik, hari baik, insya Allah semua doa dikabulkan oleh Insya Allah. Allah. Kalau berdoanya dengan serius. Ya, jadi di sini Radar Bengkulu menyajikan informasi lanjutan terkait rekrutmen tenaga honor menjadi PNS. PNS. Tujuannya apa? Sebagai informasi bagi kawan-kawan kita semua yang selama ini telah mengabdikan diri di pemerintahan, mengabdikan diri di sekolah-sekolah. Bahkan ada yang udah puluhan tahun Bung. Ya, bisa jadi ada yang udah puluhan tahun. Bahkan mungkin memang disitulah cupat anaknya, gitu kan. Nah, dengan harapan dengan informasi ini semoga menjadi formulasi jadi harapan besar, sehingga persiapkanlah semua syaratnya sejak dari dini, cari tahu informasi lengkapnya bisa dibaca di Radar Bengkulu edisi cetak 4 Mei 2021 atau edisi cetak Senin 3 Mei lalu juga kita tayangkan. Ada statement dari DPR RI Pusat. Kali ini masih DPR RI Pusat juga, perwakilan kita Ibu Dewi Koryati ini sangat peduli dengan dunia pendidikan, Bung. Iya. Sangat memahami kebutuhan masyarakat Provinsi Bengkulu, sehingga dia mencari tahu informasi di DPR RI dan disampaikannya langsung ke kita. Disampaikan ke kita langsung. Ya, Ibu Dewi Koryati ini salah satu narasumber terbaik Radar Bengkulu. Ya, berarti bisa ini mendapat award juga deh Bung ya. Ya. Nah, kalau bahasa keren dari teman-teman media juga, media darling. Media darling ya. Ya, kita sangat berbangga hati memiliki perwakilan seperti Ibu Dewi Koryati. Ya, berarti dia selalu menyampaikan informasi melalui teman-teman wartawan di lapangan untuk disampaikan kepada masyarakat Provinsi Bengkulu. Oke Bung, sepertinya itu untuk tenaga honorer. Bagi yang penasaran silahkan deh dicari di Radar Bengkulu cetak edisi 4 Mei 2021 dan Radar Bengkulu online dan podcast Radar Bengkulu serta YouTube Radar Bengkulu. Oke. Seperti yang terakhir ini Bung, berita pilihan dari teman-teman redaksi Radar Bengkulu cetak, ada Toyota Raizi. Kita nyebutnya pun masih agak belepotan nih Bung. Toyota Raizi dilengkapi turbo. Primadona baru orang Bengkulu. Benarkah demikian Bung? Ya, izin minum dulu Bung ya. Silakan Bung. Ya, dari tadi saya mau menawarkan itu Bung. Saya juga haus sebenarnya Bung. Silakan Bung. Ini mobil yang nyaman dan canggih, Katanya Bung. kata pihak Toyota. Ya, Toyota merupakan mitra kerja dari Radar Bengkulu sudah sejak lama. Toyota selalu menginformasikan hal-hal yang baru, produk-produk baru Toyota disampaikan ke Radar Bengkulu. Alhamdulillah kepercayaan Toyota terhadap media Radar Bengkulu masih terus terjaga dan insya Allah akan terus berlangsung hingga tahun-tahun selanjutnya. Amin. Semoga kerjasama ini membuahkan hasil yang saling menguntungkan ya Bung. Ya, di sini Toyota Ibu Mary selaku pimpinan. Bisa dikatakan demikian, pimpinan Toyota Bengkulu menyampaikan informasi bahwa ada produk mobil namanya Toyota Raizi ya Bung. Raizi gitu ya. Pokoknya namanya saja sudah sangat canggih. Iya, canggih. Namanya saja sudah sangat Raizi. Bagus sekali. Disebutkan di sini bahwa all new Toyota Raizi hadir di Bengkulu sebagai kendaraan sport utility vehicle SUV. Seru juga Bung ya? Iya. Toyota ini menggebrak pasar otomotif daerah. Ya. Seru ini kata-katanya. Menurut brand manajer PT Toyota Bengkulu, Ibu Mary Agung Toyota. Iya.
Toyota Agung. Agung Toyota Bengkulu ya. Mobil ini memiliki kenyamanan yang sangat baik sekali, canggih, menjaga keamanan pengendaranya. Iya. Banyak warning-warning di mobil ini, Bu. Iya. Kalau selama ini warning di mobil lain itu kan ketika mobil yang hampir menyentuh kendaraan lain atau benda lain, berbunyi alarmnya tut 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 tut, gitu kan. Nah, tapi di mobil ini disebutkan bahwa alarm itu juga akan berbunyi ketika mobil keluar jalur, Bu. Keluar jalur. Canggih, Bu. Mobil ini sangat canggih, Bu. Iya. Ketika keluar jalur, mobilnya berbunyi. Iya. Tuh, Anda sudah keluar jalur. Misalnya ada yang tiba-tiba mau menyeberang, dia udah tahu mobil ini. Iya. Berbunyi lagi alarmnya. Artinya apa? Keamanan sang supir dalam membawa mobil ini sangat dijaga. Iya. Canggih, Bung. Canggih betul ya. Canggih luar biasa canggih mobil ini. Luar biasa, Bung. Semoga mobil ini membawa keselamatan bagi pengendara. Gitu kan? Berarti termasuk lubang-lubang juga tutut terus berbunyi. Bisa jadi, Bisa jadi, Bung. Kalau dari Bengkulu ke Kepayang banyak lubang bunyi terus ya, Bung. Bunyi terus. Jadi ini sahabat. Ketika sahabat penasaran dengan seperti apa sih Toyota Rise ini, silakan sahabat mendatangi langsung kantor Agung Toyota. Iya. Bertanya langsung atau mungkin mencoba langsung di sana kan. Iya. Jika minat, siap-siap saja bawa kocek uang. Di sini dikatakan harganya mulai dari 200 juta. Ini sangat murah. 200 juta. Ini sangat murah untuk mobil secanggih Berarti Toyota Rise ini. sekitar 2 kantong asoy lah, Bung ya, uangnya itu. Kalau pakai kantong asoy. Kalau pakai kantong asoy. Kalau pakai plastik es, Nah, lebih banyak ya. Apalagi pakai duit receh. Jadi sahabat, informasi permulaan ini ada baiknya ditindaklanjuti dengan mencari tahu ke Agung Toyota, bertanya langsung di sana atau membaca di edisi cetak Radar Bengkulu Selasa 4 Mei, atau juga bisa diklik di Radar Bengkulu online. Di sana lengkap kita sampaikan apa saja kelebihan dari Toyota Rise ini. Semoga memenuhi keinginan sahabat yang selama ini bercita-cita bingung mencari mobil apa lah yang pas untuk saya. Mobil apa yang harga murah, canggih, nyaman. Nah, saya kira inilah jawabannya. Iya. Kecil lah Toyota Rise. Kecil lah, jangan ragu lagi, belilah. Kredit bisa itu, Bu. Kredit bisa. Kredit bisa, cash bisa. Kalau memang ada duit, ada baiknya beli cash mungkin ya. Iya. Kalau Beli memang cash cukup, kebutuhan yang lain juga yang dipenuhi ya kredit saja. Silakan dicoba, silakan datang langsung ke Agung Toyota Bengkulu di kilometer 6,5. Ya, kilometer 6,5 depan ini, Bung. Depan Balai Buntar. Kebanggaan Provinsi Bengkulu. Tapi saya juga cukup menarik juga, Bung, yang soal alarmnya tadi, Bung. Bunyinya tutut gitu ya, Bung. Benar, Bung. Itu warning bagi pengendara. Ya, saya bacakan saja ya, supaya sahabat juga bisa menyimak dan rasa penasarannya makin terjawabkan. Saya bacakan saja. Semua, Bung, ya? Dikit aja. Tidak, saya bacakan Biar saja. Sahabat penasaran. Ya. Di sini disebutkan mobil Toyota Rise dilengkapi turbo, nyaman dan canggih. Turbo. Toyota Rise telah dilengkapi dengan 4 sistem tersemat pada TSS. Semuanya mampu memberikan peringatan dini kepada pengemudi. Peringatan yang diberikan oleh sistem TSS bisa berupa petunjuk di layar panel instrumen. Jadi tidak hanya bunyi, Bung. Ada petunjuk di layarnya, Bung. Iya. Dan juga bunyi agar pengemudi sadar akan bahaya. Artinya mobil ini aja peduli dengan bahaya kita. Iya. Canggih mobil ini, Bung. Peringatan ini bekerja melalui sensor, tidak hanya pada saat momen berbahaya saja. Jadi sebelum sampainya waktu bahaya, ini ngasih tahu. TSS ini, iya, berbahaya juga kepada, ya ini, Bung. Gimana, Bung? Mobil dari arah berlawanan yang berbahaya hingga pejalan kaki yang menyeberang. Jadi ketika ada pejalan kaki yang menyeberang dan ambil menyerempet mobil ini, ada sensornya.
berbunyi-bunyi. Jadi kita sadar, yang tadinya mungkin kita lagi biasa lah kan di dalam mobil ngobrol sama anak, sama istri kan, atau mantau-mantau cari alamat, kan? Atau dengar musik misalnya kan. Musik. Nah, jadi mobil ini langsung keluar alarm. Tin. Ini kalau pacak ngecek, awas, depan ada orang nyebrang. Seperti itu. Ada orang nyebrang gitu. Jadi sangat canggih sekali. Saya kira dengan harga kisaran 200 juta mobil ini terjangkau cukup murah dengan kecanggihan yang ada, dengan kemewahan yang ada. Saya kira harganya ya sangat masuk akal. Masuk akal ya, berarti terjangkau oleh masyarakat Bengkulu. Ya, saya suka ini ada warna biru juga. Banyak pilihan warna ya, Bang? Banyak pilihan warna. Di sini kita tayangkan warna biru. Iya. Biru ini memberikan impian berarti, Bung. Motivasi yang tinggi berarti, Bung. Ya, setinggi langit. Iya. Jadi itu sahabat Radar Bengkulu, bagi yang ada rencana mau memiliki mobil sebelum lebaran ini, ya silakan aja datangi Agung Toyota Bengkulu di kilometer 6,5 ya, Bung? Kilometer 6,5. Nah, di depan Balai Buntar. Di sana akan disambut oleh pihak perusahaan dari PT Agung Toyota Bengkulu. Jadi banyak pilihan warna. Ada mobil Toyota Raizi, ada mobil-mobil yang lain yang kira-kira sesuai dengan kemampuan kita. Tapi yang sekarang yang sedang digencarkan promosinya yaitu Toyota Raizi. Mobil ini sangat canggih, sudah disampaikan oleh Pak Wapim tadi, memiliki sensor jarak yang bagus, sudah itu antisipasi terhadap potensi bahaya juga tinggi, sehingga nyaman untuk kendaraan keluarga ya, Bung ya. Iya. Tentunya juga irit BBM ya, Bung ya. Saya kira ya. Iya. Karena dia untuk mengobati penasaran sahabat semua, ya silakan kunjungi langsung kantor dari Agung Toyota di depan Balai Buntar atau di cabang-cabangnya. Cabang-cabang yang terdekat di kabupaten kota. Di Suma ada, cabangnya di utara ada. Di utara ada, di Suma, di salah satu kendaraan yang paling diminati di provinsi Bengkulu. Paling diminati ya. Karena mungkin kecanggihannya tadi. Iya. Berarti dia mobil yang memang dirancang untuk memuaskan masyarakat provinsi Bengkulu dan Indonesia pada umumnya ya, Bung. Iya. Terus getaran-getarannya sepertinya tidak akan terlalu bergetar ya, Bung ya, mobil ini, Bung ya? Ya, saya kira untuk mengobati penasaran sahabat semua, datang saja. Iya, datang saja ke Toyota. Ada test drive-nya, Bung ya? Ya. Ada test drive-nya dan di sana juga akan disambut dengan pelayanan yang maksimal, profesional semua pelayanan di sana. Iya. Kawan-kawan kita yang bertugas di Toyota juga memberikan pelayanan yang sangat ramah kepada calon-calon konsumen. Iya. Kalau belum nak beli, nak anyo aja juga tidak apa-apa. Nah, boleh, anyo aja boleh. Anyo aja kalau sir atau mungkin tercantol dengan mobil merek lain, Toyota juga. Merek lain. Banyak pilihan di sana dan seluruh karyawan Toyota itu ramah. Iya. Nak nanyo dulu beli, nak nengok-nengok aja beli. Bahkan sampai minta nomor HP pun langsung dikasih, teman. Ya, ketika ingin nanti berbincang lebih lengkap terkait apa informasi baru atau mau mobil warna apa, bisa request di sana, Bu. Bisa pesan ya. Bisa inden di sana. Jadi kalau sahabat Radar Bengkulu misalnya sebelum lebaran ini belum sempat untuk membeli mobil ini, habis lebaran juga nggak apa-apa karena masih bakal diterima oleh teman-teman yang ada di Agung Toyota gitu loh ya. Kalau memang itu eloknya sebelum lebaran. Sebelum lebaran ya? Eloknya sebelum lebaran. Tapi nggak aja lagi kan. Kalau duitnya belum terkumpul misalnya kan? Ya, rezeki itu kan hanya Allah yang tahu. Nah iya benar juga sih. Tahu gitu kan. Iya. Besok kita ada rezeki atau ketika kita mau ke Agung tiba-tiba ada rezeki. Nah iya benar juga sih. Iya kan. Iya. Kita buka pintu misalnya. Buka pintu rumah subuh-subuh nengok kantong kas hitam ada duit mulai ngaya sesekali ngaya nggak apa-apa ya, Bung ya. Mulai ngaya demi Toyota Raizi. Nah ini dia Toyota Raizi ya. Berarti dia ini udah dirancang untuk listrik juga, Bung ya, untuk karena ke depan sepertinya produk-produk otomotif ini dirancang untuk ramah lingkungan, Bu. Sepertinya. Mudah-mudahan Toyota Raizi ini
kalau misalnya dirancang untuk listrik juga tidak banyak yang diganti ya Bung ya. Ya orang-orang Toyota tentu orang cerdas, orang yang berpengalaman, orang yang memiliki kemampuan dalam Bidang otomotif. bidang otomotifnya. Ya, tentu mereka mengikuti perkembangan zaman. Seperti ini saja, mobil keluar jalur aja ada peringatannya. Selama ini tidak tahu. Iya. Tiba-tiba kanan. Oh, kamu terlalu kanan gitu. Balik lagi. Ini tadi kasih peringatan, canggih ini. Ini sangat-sangat canggih, saya kira ini sangat. Ya. Jangan lagi ditunggu-tunggu, sahabat Radar Bengkulu. Segera miliki Berbondong-bondong. Berbondong-bondong. Kalau kemarin apa 1000 kan? Kalau sekarang berbondong-bondong, datangi dealer Toyota yang terdekat di kota Anda. Misalnya kalau di Muko-Muko ada di situ, beli di situ misalnya kan. Ya. Kalau di Harga Mamur misalnya, kalau di Bengkulu Utara datang baik Harga Mamur misalnya kan. Di mana di Seluma juga seperti itu. Kalau tidak mau datang langsung ke Bengkulu. Nah, nengok-nengok dulu beli. Nah, nengok-nengok dulu beli. Atau nak ketemu dengan Ibu Mary pun boleh langsung juga. Datang aja. Nah, datang aja, coba tahu dulu. ada rezeki kan. Oh, siapa tahu ada rezeki, datang aja. Rezeki ketemu Ibu Mary langsung, ya alhamdulillah bisa Kita bertanya beli langsung mobil dengan misalnya. Iya, manajernya langsung. Ya, kita bertemu. Saya minta bertemu dengan Ibu Mary langsung. Boleh mungkin. Selain kita beli mobil, kita dikasih THR pula. Misalnya seperti itu. Ngarep boy. Gaya-gaya terus. Udah selesai Bung. Kayaknya udah selesai nih Bung ya. Habis ini Bung. Berita dari teman-teman Radar Bengkulu yang sudah dipilih untuk terbit di halaman 1 sepertinya sudah tuntas kita bahas secara garis besar, akan menimbulkan rasa penasaran kepada sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada. Jadi jangan lupa kepada sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada untuk membeli koran Radar Bengkulu edisi cetak terbit Selasa 4 Mei 2021 dan klik website Radar Bengkulu Online. Di sana juga kita tayangkan. Juga tonton podcast Radar Bengkulu di saluran YouTube channel Radar Bengkulu. Asal Anda punya kuota. Demikian Bung. Ya, saya kira cukup. Nggak ada closing statement Bung? Cukup ya. Cukup Bung. Cukup. Oke. Terima kasih. Sahabat Radar Bengkulu, demikianlah penyampaian kami berdua. Saya Didi Christopher dan Bung Ari, wakil pimpinan redaksi Radar Bengkulu Cetak. Apabila dari bincang-bincang kami tadi ada yang kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Radar Bengkulu Ya, atau atas sikap menyinggung, kami yang belum berkenan juga. atau sikap-sikap kami yang menyinggung, misalnya ada berpotensi kesalahan segala macam, kami berdua mohon maaf. Maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun dan kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.